Nama kelompok Badi Prasetyo, Anggila Rasati, Deslegianti, Edi Rahman Wijaya. Hasil observasi kami di SMKN 1 Bemer. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan materi yang kemarin menggambar sketsa bangunan. Guru memberikan materi atau gambar melalui proyektor. Karena ini masih salah satu kalian praktekkan ya pakai software ya. Ini masih manual untuk gambar sketsa bangunan. Saya buka ini Adobe Photoshop. Banyak software untuk menggambar yang lain selain Adobe. Tapi saya punya Adobe. Kenapa? Karena laptop saya mampunya cuma pakai itu. Kita pakai daun ya. Silakan dipraktekkan. Kalian buku gambar, nanti saya akan beri software. Bisa manual. Seperti yang kemarin saya bilang ya, kalian buat satu titik tengah. Saya akan coba. Lanjut, guru mengecek satu persatu hasil yang dibuat oleh siswa. Absennya yang visual ya. Sesekali memberikan arahan dan evaluasi ke siswa. Gini ya, saya kemarin kan kita kan dalam prosesnya belajar ya. Sejadi apapun gambarmu itulah proses belajarnya. Jadi nggak usah jeplak ya. Kelihatan gambar yang jeplak dengan enggak. Ini yang gambar ini nggak cuma setengah. Ketika kamu jeplak gambarnya kan seperti ini. Ya, buat jadinya nengok, jadinya jelek ya nggak apa-apa, itu proses kamu belajar. Gak enak anak-anak kecil aja mau jalan dia pakai berangkang gitu kok. Gak ada anak kecil yang berlari. Ini ya, saya mengalami. Saya ngajar anak TKJ, ketika membuat laporan selalu di apa ya namanya di apa sih jenenge ini diumpak ya. Ketika mereka kuliah buat laporan untuk ngetik bos pun bingung karena terbiasa merumpak. Sama seperti kalian gambar arep elek arep api itulah gambar. Proses kamu belajar. Jadi nggak usah menuntut hasil yang maksimal bagus, nggak usah. Itu proses kita belajar. Jadi ketika nanti kalian untuk menggambar sesuatu yang lebih bagus, kita kalian tahu. Banyak anak TKJ yang bahkan MS Word nggak bisa. Ya. Karena kebiasaan merumpak ketika membuat laporan. Tidak usah jauh-jauh, contohnya istri saya ya. Ketika membuat laporan kuliah dia bingung dia ngetiknya mulainya dari mana. Aku ya bingung. Kalian tuh aktif belajar. Masalah hasil itu ya seperti 20.
kebanyakan dari kalian ketika suruh gambar banyak apa ya, banyak keliling-keliling, dikasih catatan ngeluh. Kasih gambar susah ya, namanya juga kita belajar kok. Kalau kita nggak belajar kita nggak akan tahu. Ya, satu lagi penggaris ini yang paling atas senti, ya, yang bawah ini inci. Jadi jangan kebalik. Posisi penggarisnya bingung punya sensian. Begini sekolahnya jadi. Enggak, di sini kan ada tulisannya ini senti, ini inci. Jam pelajaran telah habis. Ya, kalau dipahami garis barunya seperti apa. Ojo berasal gambar. Enggak komplain sama ini gambaran dewi. Yuk. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kita interview dengan guru yang mengisi pelajaran di kelas tadi. Baik Pak, kami di sini ingin sedikit bertanya mengenai proses pembelajaran Bapak Aan saat di kelas. Jadi, apakah Bapak Aan itu pada saat proses pembelajaran mengajar di kelas sudah menggunakan media pembelajaran sebagai alatnya? Sudah. Walaupun itu enggak full ya Mbak, kita hanya sekedar proyektor dengan laptop dengan software seadanya. Kita belum yang full ke ini kan DKV, harusnya ke olah visual, kita lebih ke animasi atau segala macam. Karena animasi kelas 1 kita baru yang dasarnya saja, seperti contoh gambar, contoh video, itu baru awal. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, apakah menggunakan media tersebut itu sudah efektif? Misalnya tadi kan Bapak menggunakan vektor, Iya. terus media gambar, apakah media tersebut itu sudah efektif dalam proses pembelajaran di kelas? Menurut saya cukup efektif ya, karena ini adalah yang pertama kita ini kan jurusnya ya DKV, Ya. kita menggunakan sebuah software, apalagi software gambar itu banyak tool. Ketika kita tidak menggunakan proyektor atau hanya sekedar gambar, kita nggak akan bisa menyampaikan ke siswa tool ini fungsinya apa, bentuknya apa, itu nggak tahu. Cuman kalau kita pakai proyektor, kita kasih contoh real, mereka akan tahu. Walaupun sebenarnya siswa belum memahaminya. Hanya contoh misalkan kita gunakan alat untuk memotong gambar. Kalau kita nggak kasih contoh, kita mau pakai penggaris, tipe kontulis itu kan nggak efektif. Maksudnya seperti itu. Jadi sudah termasuk efektif ya Pak? Iya efektif. Apa harapan Bapak untuk sekolah ini supaya proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi, Pak? Harapan saya ya, karena ini di kami jurusan masih baru, kita masih kelas 1, harapan saya nanti kedepannya lebih banyak alat-alat praktek untuk siswa. Alat media pembelajaran. Iya, seperti misalkan kita butuh PC dengan spek yang lebih tinggi. Ya, karena ini larinya ke media ya Mas, kita ke animasi nggak mungkin kita pakai laptop yang ya hanya sekedar Core i3 tapi nggak ada VGA. Seperti punya saya, itu kalau untuk buat animasi angkat tangan dia. Iya. Nah, Apa saran Bapak untuk sekolah ini agar pembelajaran di kelas ini lebih baik lagi, Pak? saran saya apa ya Mas ya? Mungkin lebih ke kita sebelum kita mengajar kita lebih apa ya, lebih kita perdalam dulu materi apa yang mau kita ajarkan ke siswa, karena ini adalah sebuah SMK itu kan kejuruan, apalagi kita mengajarkan tentang kejuruan tersebut. Jadi misalkan kita mau gambar, kita sendiri nggak bisa gambar, apa yang harus kita pelajari ke siswa? Misalkan gambar manual pun kita susah, itu menurut saya nggak efektif sih.
kurang gitu. Bilang Pak, terima kasih atas waktunya kami sudah meluangkan waktunya untuk kami interview dengan Bapak. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala waktunya. Selanjutnya, interview ke siswa. Mengajar Pak An itu baik, dia mengajarnya mudah dipahami dan memperhatikan semua siswanya dengan baik. Biasanya Bapak An itu suka menggunakan media pembelajaran nggak kalau sedang mengajar? Ya, kadang itu memakai media pembelajaran gambar sama media teks. Dalam proses pembelajaran itu biasanya ada kuis, ada game, diterapkan nggak itu? Ada, tapi kan tidak menggunakan itu, tidak memberikan game atau quiz tersebut, karena Pak An lebih sering menjelaskan dan menggambar ya lebih ke materi. Untuk harapan dan saran adik ini, dari proses pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa? Supaya untuk kedepannya itu menggunakan media yang lebih lengkap lagi dan hal yang positif. Baik, terima kasih atas waktu sudah menjawab pertanyaan saya. Pelajarannya mudah dipahami. Biasanya Pak menggunakan Menggunakan media dalam pembelajaran biasanya ada quiz, game kurang sih, cuma diskusinya jika apa harapan sekolah ini agar harapannya sih agar media yang digunakan lebih lengkap lagi. saran nanti untuk kelas ini apa saran untuk teman-teman ya belajar dan misalkan gurunya nggak banyak yang Ya, bagaimana sih secara Pak Aan untuk mengajar di kelas itu seperti apa? Pak An baik, dia kalau belajar belajar dulu seperti gimana untuk mengajarnya, dan Pak An sering keliling untuk mengecek bagaimana belajarnya. Dalam kelas itu keliling Pak Aan cara mengajar. Iya. Yang kedua itu biasanya Bapak Aan itu mengajar menggunakan media apa? Media gambar dan media teks. Yang ketiga biasanya kalau belajar kita Bapak Aan suka menggunakan apa? Memberikan game atau quiz atau Enggak. yang terakhir itu harapan adik untuk sekolah ini agar proses pembelajaran di kelas lebih baik apa? Fasilitasnya dilengkapi. Lebih banyak ya. Iya. Terima kasih dek. Orangnya itu seru, baik, dan enak kalau mengajar. Menggunakan metode eksperimen, mengajar sambil praktek. Ya, media gambar,
titik ember dan X. Apa sih harapan dan selalu kemajuan proses pembelajaran Saya lebih maju dan kedepannya bisa fasilitasnya bisa terjaga atau melengkapi fasilitas tersebut. Terima kasih ya. Terima kasih untuk waktunya.